yakini itu kemauan Pak Prabowo, walaupun Pak Prabowo tuh sama dengan Ibu Megawati, dia selalu melihat bahwa sistem politik kita itu tidak. Kalau ke Pak Fikar lagi nih, balik lagi ke masalah penyitaan tadi Pak, itu apakah akan memberikan efek jera Pak nantinya kalau seandainya tujuan utamanya adalah penyitaan ketimbang penjeraan gitu? Ya. Saya sebenarnya agak ini dengan kata-kata efek jera itu ya, agak pengen senyum gitu ya. Karena apa? Dari dulu itu sebenarnya. Ya, udah kan? jadi masalah utama ya, udah ditangkap, udah dimiskinkan, dimiskinkan belum kayaknya. Iya. Artinya diakui atau tidak, seperti kata pendahulu kita dulu Pak Hatta, korupsi itu sudah menjadi kultur. Oke. Gitu. Memotong kultur Ya, susah ya? Iya, ada dan itu susah gitu merubah kultur itu karena itu udah habit gitu. Iya. Dimanapun gitu, ada urusan pasti ada lebihnya. Iya gitu. sih, dari kecil-kecil ya. Ada urusan pasti ada lebihnya. Iya. Sekitar kita sendiri gitu kan Iya. misalnya Itu bikin apa betul, gitu. itu satu indikator gitu. Oke. Bahwa memang bangsa kita Udah itu, meresap iya, kehidupan. sudah seperti itu gitu. Nah, karena itu memang diperlukan gebrakan-gebrakan. Nah, karena itu kemudian umpamanya tadi yang saya katakan. Terakhir ini Pak Prabowo bilang bekas pimpinan BUMN yang dulu itu korup dan harus ditindak. Nah, cuma itu tadi yang saya bilang. Itu efek kejut kali Pak. Bisa jadi efek kejut. Gue diincar Tapi nih. itu tadi saya bilang, negara atau pemerintah itu meskipun dia penyelenggaranya, gitu ya, tapi ketika dilakukan penegakan hukum, dia nggak boleh cawe-cawe, dia nggak boleh intervensi. Sepenuhnya itu menjadi otoritas para penegak hukum. Itu terjadi saat ini nggak Pak? Nah, Bapak? itu yang menurut saya mungkin ketika sebelum Pak Prabowo ini menjadi presiden, dia menyaksikan itu. Okay. Ya, karena itu sekarang dia nyuruh kejaksaan. Nah, Nah, ada yang tanya sama saya, Pak, itu gimana? Sudah ada bukti? Saya yakin. Karena Pak Prabowo pasti dibisikin. Dia ngomongnya nggak sembarangan juga gitu. Artinya ketika dia bicara, dia sudah dikasih bahan gitu oleh ininya. Ini loh Pak, ini ada indikasi nih Pak, ya. ini nih Pak. Gitu. Incer nih Pak. Nah itu yang kemudian akhirnya Pak Prabowo ngomong, ini pokoknya orang-orang yang bekas pimpin BUMN disikat saja. Dia lakukan, ini nyuruh kejaksaan dia nyuruh jaksa agung. Ya, artinya dia memang pasti udah ada udah megang bukti-buktinya dan segala. Tapi dengan ngomong kayak gitu, orangnya deg-degan keburu kabur nggak tuh? Nah, kalau udah diincar udah di ini kayaknya ya. Kan sudah dipetakan pasti. Sudah dipetakan, iya benar. Bahkan mungkin sudah dipersiapkan juga ininya. Nggak bisa kemana-mana. Pencekalannya itu sudah dipersiapkan juga. Begitu dia ada indikator mau kabur langsung di ini gitu. Nah itu di situ ini memang terlihat gitu, betul ya. Bahwa ada ketegasan dari para Prabowo khususnya di bidang penegakan hukum ya, di bidang penegakan hukum anti korupsi lagi khususnya di situ gitu. Kalau di gaspol ya. Tetapi itu tadi yang saya bilang, dia hanya sebatas itu. Ketika praktek penegakan hukumnya dia nggak boleh cawe-cawe juga. Teknisnya Kejaksaan Agung. Nah itu Kejaksaan Agung atau KPK pokoknya. Oke. Kita balik lagi nih ke soal survei ke Mas Igor. Kalau kata Mas Igor sebagai orang yang berkecimpung di dunia survei sendiri, melihat angka 79,9% itu seperti apa? Karena kalau misalkan kita lihat bedah lagi survei indikator itu, survei kepuasan terhadap ekosistem politik di Indonesia malah cukup rendah. Makanya angka 79 itu apakah kepuasan publik terhadap Prabowo-nya atau ke pemerintahnya? Jangan-jangan ke sosoknya doang. Jangan ke sosoknya doang nih, ke Prabowo-nya nih gitu kan. Ke pemerintah mereka masih, atau perpolitikannya lah gitu kan, masih kurang gitu loh. Menurut saya sebenarnya ya tidak dipublikasikan, tapi saya juga melakukan survei sebelum survei indikator itu keluar gitu. Tidak dipublikasikan, tetapi hasilnya tuh mirip gitu. Tadi saya sudah mengatakan ya bahwa kalau misalnya approval rating Pak Prabowo itu tinggi karena masih ada harapan, Mbak ya, masih ada harapan masyarakat bahwa Pak Prabowo bisa menyelesaikan beberapa persoalan rumit yang terkait hal-hal yang penting di Indonesia seperti MBG itu mungkin ya.
tapi begini ya, oke Zoner ya, kalau orang itu ya dia akan menaruh hati kepada orang yang bisa memberikan harapan, tapi harapan itu juga yang bisa membuat orang kecewa. Jadi itu tadi makanya saya katakan bahwa ini masanya Presiden Prabowo tuh melakukan pembuktian karena transisi sudah lewat gitu, pembuktian bahwa dia memang betul-betul berorientasi di hari ulang tahun Gerindra kemarin, dia tetap selalu menekankan bahwa yang dia takuti cuman rakyat gitu ya. Jadi dia berorientasi kepada rakyat. Nah, sehingga menurut saya kalau misalnya tadi disebut bahwa dalam kehidupan politik ya, karena kemarin ada isu DPRD itu kan, pemilu mau dikembalikan ke kepala daerah tuh ke DPRD, tapi itu kan langsung dibatalkan gitu. Dan saya yakini itu kemauan Pak Prabowo, walaupun Pak Prabowo tuh sama dengan Ibu Megawati, dia selalu melihat bahwa sistem politik kita itu tidak mengenal oposisi gitu. Nah, itu sebabnya salah satu misalnya cara untuk Pak Prabowo itu merangkul ya demi kesatuan dan persatuan pasca dia terpilih menjadi presiden, itu salah satu langkah yang diapresiasi oleh publik gitu, sehingga approval ratingnya tetap tinggi. Tetapi dalam kehidupan politik memang ada gitu ya hal-hal yang misalnya membuat persepsi publik itu menjadi turun gitu terhadap persepsinya terhadap pemerintahan yang sekarang. Itu terkait kemarin dengan pemilu di DPR, tapi kan nggak jadi atau tidak sempat ngaruh berarti ya? Iya, sempat berpengaruh karena kan survei itu dilakukan hari ini. Itu dia nggak konstan, nanti sebulan lagi juga bisa berubah gitu. Betul. Kan makanya kalau kita merilis survei itu selalu mengatakan bahwa jika ditanyakan hari ini gitu ya, publik itu akan menjawab apa hari ini, bukan besok mungkin berubah. Iya kan, politik itu kan seperti gempa bumi. Kadang-kadang iya kan ada hal-hal yang bisa membuat persepsi publik itu negatif atau positif, tergantung bandulnya. Gitu. Tapi saya ingin mengingatkan satu hal, masyarakat masih menaruh harapan terhadap Pak Prabowo. Itu kata kuncinya. Tapi harapan itu juga yang bisa membuat orang kecewa. Sama kayak cinta, Mbak, gitu. Cinta kan seperti itu. Kita berharap bahwa dia bisa menjadi, tapi nanti kita juga kecewa. Artinya masyarakat masih menaruh harapan yang tinggi ke Pak Prabowo. Oke, sekarang transisi sudah selesai, kita kasih kesempatan full untuk Pak Prabowo membuktikan. Sekarang buktikan. Ya, jadi surveinya indikator itu menunjukkan bahwa masyarakat masih cinta tuh terhadap Pak Prabowo. Berarti kalau masih butuh pembuktian yang dilihat masyarakat selama ini apa nih Pak? Sosok Pak Prabowo-nya, artinya kan kinerjanya masih perlu pembuktian katanya. Ya, kinerjanya perlu pembuktian itu bukan Pak Prabowo-nya. Pak Prabowo-nya udah positif. Kebijakan menterinya, leadership-nya, komunikasinya. Kan tadi saya bilang, who are you, what have you done, what will you do? Apa yang kamu lakukan gitu. Salah satu perspektif negatif itu kan konon ya, yang kalau saya telusuri gitu, itu kan soal misalnya politik luar negeri. Bukan politik luar negeri Pak Prabowo bagus, tapi misalnya diplomat itu konon katanya ya tidak bisa mengerti kebijakan apa yang harus dilakukan, tidak pernah dilibatkan dan lain sebagainya. Soal misalnya keikutan Pak Prabowo sama Trump itu kayak gitu-gitu, itu kebijakannya masih membingungkan sampai sekarang gitu ya. Makanya Pak Prabowo kemarin ketemu ormas ya kan, NU, MUI dan lain sebagainya. Begitu.